Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa ala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul kembali dalam pengajian rutin kitab Safinatun Najah, yang mana pada malam hari ini kita telah sampai pada bab atau fasal ya tentang furudul wudu, halaman 3 baris paling bawah. Mari kita sama-sama belajar bersama lah ya tentang pemahaman kita masalah wudu yang merupakan sebuah syarat mutlak ya bagi seorang ketika ingin melakukan ibadah, khususnya itu salat ya, khususnya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biha bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fasunai hadza fasun furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun 6. Al awalu utawi kang pertama iku niatun niat, asani utawi kang kapindho iku ghusl wajhi mbasuh wajah, asali utawi kang kaping 3 iku ghusl yadaini mbasuh tangan loro, ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Ar-rabi utawi kang kaping 4 iku mashu syai'in ngusap suji-uji syai'un qalil, ngusap suji kang kidik minaroksi saking sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghusl rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sertane polok loro. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku tertib urut-urut. Faslun ay hadza faslun an-niyatu utawi niat iku qasdu syai'in najo suji muktarinan. Iki bisa muktarinan atau muktaronan bisa. Muktaronan kang den barengaken bi fi'lihi kelawan nglakoni syai'. Wa mahalluha utawi panggone niat ikal qalbu ati. Wa talaffuzu utawi ngucapaken biha kelawan niat iku sunnatun sunnah. Wa waktu utawi waktu niat iku inda ghusli awwali juz'in ing dalem nalikane mbasuh kawitane juz minal wajhi saking wajah. Wa tartibu utawi tertib iku alla yuqaddima, yen orang dingenaken sapa wong udwan ing anggota siji ala udwin ing atase anggota kang weneh. Fasun al-ma'u wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita bahas tentang masalah furudul wudu. Fardu-fardunya wudu ya, atau kewajibannya yang harus dipenuhi dalam kaitannya masalah wudu itu ada 6, dan ini tidak boleh terlewatkan. Salah satunya tidak boleh. Dari ke-6 ini termasuk semuanya itu bagian dari fardu. Ya, wajib, tidak boleh ditinggalkan. Nah, fardunya wudu ya, fardunya wudu ini ada 6. Ya, ini ini berlandaskan firman Allah Ta'ala, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, itu ayat, tendensi ayat atau redaksi ayat yang menerangkan tentang kewajiban ya basuhan atau usapan dalam berwudu. Dalam redaksi ayat ini sebetulnya ada 4. Ya, ada 4 poin, ada 4 anggota yang wajib dibasuh. Yang pertama adalah faghsilu wujuhakum, ya, basuhlah wajah-wajah kalian semua, wajah. Ya. Kemudian wa aidiakum ilal marafiq, terus tangan-tangan kalian sampai sikut. Ya, sampai sikut. Terus wamsahu biru'usikum. Kemudian usaplah ya sebagian dari
kepala, ya, kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan yang keempat, basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ya, ini atofnya ke fagsilu wujuhakum. Makanya nasab wa arjulakum, tidak wa arjulikum, tidak. Ya, ini kalau arjulikum nanti ininya ke wamsahu, maksudnya usap. Sedangkan kaki itu tidak diusap, tapi dibasuh. Karena pemahaman di sini artinya melahirkan bahwasanya kaki itu karena atofnya ke fagsilu, ya, maka kewajiban atau fardu wudu yang berupa kaki ini caranya dibasuh, bukan diusap. Ya, ada 4. Berarti wajah, tangan, sebagian dari kepala, dan juga kaki. Tapi di sini ulama itu meredaksikan di dalam kitab ini ada 6. Ya, bukan 4. Ada tambahan yang pertama adalah niat, tambahan yang terakhir adalah tartib. Ya. Nah, kalau niat itu tendensinya bukan dari Quran ini, bukan dari ayat tadi, tapi tendensinya dari hadis, ya. Hadis innamal a'malu binniyah. Sahnya, ya, beberapa amal itu ini digantungkan atas niatnya. Nah, makanya ulama menambahkan satu syarat di depan, itu yang berupa syaratnya nih niat. Niat dulu, ya. Kemudian tambah lagi syarat yang di belakang, yaitu syarat yang namanya tartib, ya. Tartib juga tidak ada, ya. Kalau di hadis yang di hadis atau di Quran kemudian tambahan tartib tidak ada. Tapi adalah merupakan pemahaman dari redaksi Quran itu. Dalam basuhannya wajah itu diurutkan, nomor pertama wajah, faghsilu wujuhakum, ya. Kemudian wa aydiyakum, kemudian tangan, kemudian wamsahu biruusikum, kemudian mengusap sebagian kepala, baru arjulakum ilal ka'bain. Ini redaksinya ini menunjukkan redaksi yang harus berurutan. Tidak bisa dibolak-balik, kaki dulu, kemudian kepala, kemudian tangan, kemudian wajah, tidak bisa. Redaksi ini menunjukkan bahwasanya wajibnya basuhan atau usapan yang ada dalam praktek wudhu ini harus berurutan. Makanya supaya tidak salah, ya, supaya tidak keliru dalam prakteknya, ditambahkan satu syarat lagi yang belakang, yaitu tertib, ya, tertib. Nah, tertib berarti Allah yuqaddima udwan ala udwin, ya. Tidak boleh mendahulukan anggota satu, ya, kepada anggota yang lainnya. Nah, ini definisi dari tertib, dan dimasukkan tertib ini di syarat yang terakhir dalam kefarduan wudhu. Oke. Nah, yang pertama al-awwalu an-niyat. Ya, fardu wudhu yang pertama ada niat. Nah, niat orang yang akan berwudhu atau mutawaddi itu, ya, harus niat terlebih dahulu ketika dia itu ingin melakukan wudhu. Nah, nanti di sini diterangkan, ya, di fase berikutnya. Saya makanya langsung membaca 2 fase ini karena berkaitan. Ya, niat itu qasdus syai' muqtaronan atau muqtarinan bi fi'lihi, ya, menyengaja untuk melakukan sesuatu, ya, yang dibarengi dengan mengerjakan hal tersebut. Ya, jadi kalau niat ini sambil mengerjakan pekerjaannya, beda dengan azam, ya. Azam itu punya qasdu, punya tujuan, ya, menyengaja terhadap sesuatu, tapi tidak dibarengi mengerjakan, hanya memiliki angan-angan lah, ya, ataupun memiliki cita-cita, contohnya gitu, ya, saya pengen pisan, ya, haji, ya, itu namanya azam, bukan niat mau haji, bukan, ya. Saya punya perencanaan, ya, punya planning untuk haji, artinya hajinya ini belum dilakukan, tidak bebarengan, ya.
Tapi kalau niat ini muqtarinan atau muqtaranan bi fi'lihi, bebarengan. Nah, kalau dalam redaksi atau kasus ini berarti prakteknya niat itu dibarengi dengan wudu, bareng sama wudunya. Jadi nggak bisa kita itu niat di sini ya, niatnya di rumah, yang saya niatlah mau wudu sampai musola, kemudian baru wudu tanpa niat lagi, tidak bisa. Itu namanya bukan niat tapi azam. Paham ya bedanya ya? Beda antara azam dan niat. Nah, dan di sini kalau di dalam wudu ini berarti mahalnya, tempatnya niat ya itu dibarengkan dengan awal juz'in ya, permulaan dari bagian wajah ya. Ketika kita awal mula ingin membasuh wajah, nah kita itu dibarengi dengan niat. Nah, basuhan mana yang pertama kena, ya itu namanya awwalu juz'in minal wajhi ya, namanya basuhan pertama yang terkena di bagian wajah. Yang kena bagian atas dulu berarti tuh sudah tercover niatnya di situ. Plek ya, nawaitul wudu. Ya. Jadi jangan nawaitul wudu fil hadasi wa lillahi ta'ala kemudian baru mengusap atau membasuh. Jangan, dibarengkan. Ya. Nawaitul wudu plek gitu. Jadi sambil berkesinambungan niat ini terucap ya, ini sambil bebarengan kita membasuh bagian dari wajah, caranya gitu. Kalau sebelumnya sama aja kayak di rumah. Ya, niat dulu, nah itu doa di rumah kemudian ke mushola wudu. Nah, ini sekarang sih kita udah ngaji. Jadi kalau sebelumnya gimana Tad? Ya, sebelumnya belum tahu ya. Sekarang kita udah ngaji, nanti prakteknya seperti itu. Harus muqtaranan bi fi'lihi, bebarengan dengan pengerjaannya. Ya, nawaitu doa plek gitu. Nah, itu yang di awal yang terkena itu berarti merupakan bagian awal dari niat. Nah, yang sudah terniati itu. Nah, itu perbedaan antara niat dan azam dan juga tempatnya niat yang harus kita praktekkan ya dalam permasalahan. Begitu juga sholat ya. Begitu juga sholat. Usolli itu kan niatnya sholat. Ya, niat sholat. Nah, usolli fardhu zuhri misalkan ya, saya niat sholat zuhur gitu ya. Ini sambil melakukan gerakan takbiratul ihram. Dan masih setelah selesai wudu udah usolli ya, kemudian baru berjajar dengan makmum yang lain kemudian Allahu Akbar ya, tidak, tapi mahalnya itu ketika takbiratul ihram. Kalau wudu mahalnya tempatnya ketika membasuh wajah. Harus pahami ini ya. Nah, itu nanti kalau masalah niat dalam sholat itu macam-macam, nanti macam-macam prakteknya itu macam-macam ya. Ada yang membarengi dengan hamzahnya lafaz Allahu Akbar ya, ada yang di tengah-tengah, ada yang di akhir, ada yang di keseluruhan. Nah, itu nanti di keterangan kitab yang lebih luas lagi, nanti di babnya lah ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang mahallun niyah, tempatnya niat di dalam wudu, yaitu di wajah. Nah, yang kedua asani ghusl wajhi. Yang kedua adalah membasuh wajah. Nah, kita harus tahu dulu nih area atau batasan wajah itu mana ya, supaya kita tidak ada yang terlewatkan bagian dari wajah. Nah, wajah itu ya, kalau kita ambil dari sisi atas sampai ke bawah berarti mimana biti sya'ri ya, tempat tumbuhnya rambut nih yang paling atas sini nih ya, ujungnya sampai bagian ya bawahnya dagu, bukan leher bukan sampai leher, ini sampai sini, atas sampai sini. Berarti dari sini nih atas, bagian atas harus terkena semua sampai sini. Nah, sedangkan lebarnya ya itu antara telinga satu ke telinga yang kedua. Nah, ini berarti di dalam area itu dari sisi atas sampai bawah ini namanya area wajah, dan itu harus terbasuh ketika
wudu. Paham ya? Nah di situ. Nah itu area wajah yang harus terpenuhi dalam berwudu. Nah, dan kalau ini saya berbicara tentang fardunya wudu ya. Fardunya artinya dalam wudu kan banyak, ada cuci tangan dulu, ada berkumur, ada istinsak ya. Nah itu bahasan-bahasan sunnahnya wudu ya. Tapi kalau sunnahnya wudu itu tidak mesti harus dilakukan. Artinya dilakukan itu sangat baik. Kita tidak lakukan tidak mempengaruhi keabsahan wudunya. Tapi yang berpengaruh potensi besar terhadap keabsahan wudu ini ketika meninggalkan keenam perkara ini. Paham ya? Nah, kalau tidak, ibaratnya buru-buru, misalkan buru-buru. Saya contohkan orang yang buru-buru dan ataupun ada orang yang melihat kondisi airnya sangat sedikit, misalkan gitu ya. Nah itu yang diprioritaskan itu yang fardu. Udah airnya sedikit, ada ya berkumurnya banyak sampai tidak sampai memenuhi semua anggota wudu yang fardu, malah sudah habis misalkan gitu. Nah ini pentingnya di situ. Pentingnya kita harus bisa membedakan antara yang sunnahnya wudu ya, sunnatul wudu dengan furudul wudu. Nah itu artinya ketika 6 anggota ini sudah selesai ya, itu sudah dianggap cukup, sudah dianggap sah. Adapun yang lain-lainnya itu adalah merupakan kesunahan. Tapi ya dilakoni, dikerjakan, jangan ditinggalkan. Ya, kalau ada kesempatan dikerjakan. Nah, malah itu merupakan suatu kesempurnaan ya dalam sebuah ibadah. Ya. Wasbir wudu ya. Termasuk bilangan-bilangannya itu ya. Bilangan diulangi 3 kali, ya sunnah 3 kali. Nah itu terus bagian kanan dulu, kemudian kiri dulu. Nah itu bagian-bagian sunnah dalam wudu. Nah, nanti ada bagian sunnah wudu itu ya, insya Allah ada. Nah tapi di sini yang dibahas adalah kefarduan wudu. Dah yang kedua. Yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh ya, membasuh dua tangan, tangan kanan, tangan kiri, ma'al mirfaqaini, besertaan kedua sikut. Nah ini bahasanya, ini redaksinya basuh ya, harus dibedakan antara basuh dan usap. Tadi wajah juga sama, basuh. Kalau membasuh itu ada aliran air, ada sayalanul ma, air itu mengalir, berat gitu ya, bukan di plak-plak kita namanya diusap. Ya, tidak cukup. Kalau wudu bagian wajah sama bagian tangan dan kaki itu bahasanya ghuslu. Ya, kalau ghuslu itu bahasanya dibasuh. Kalau dibasuh otomatis ada aliran air. Tidak cukup hanya diusap. Paham ya? Nah itu. Nah ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Ini redaksinya seperti itu. Membasuh kedua tangan sampai sikut. Nah sikut itu ya, sikut ini bukan bagian yang wajib dibasuh. Karena bagian sikut ini ya ada sebuah bagian yang tidak akan sempurna ketika bagian atasnya tidak dibasuh, maka bagian atas bagian sikut ini juga wajib dibasuh. Ya, kalau bahasa usul fikih itu malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak akan sempurna ya ketika sesuatu tersebut tidak ikut dibasuh, maka membasuh yang sebagian tadi itu dianggap membasuhnya dihukumi wajib. Seperti sikut. Bagian sikut ini kalau kita pas tengah-tengah sikut ini bagian atasnya tidak akan terkena. Maka bagian atasnya sikut ini sedikit ya, itu kita harus juga wajib untuk dibasuh. Jadi dilebihi sedikit supaya sempurna dalam pembasuhan sikut atau tangan ya. Nah ini bagian atas sampai atasnya gini ya, sampai atas. Jadi jangan sampai pas pisan ya, jangan sampai terlalu ngepas pas sikut. Nah, harus dilebihi sedikit. Begitu juga nanti kaki.
sampai mata kaki, ya basuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Jangan pas mata kakinya ada tulang yang menjorok keluar itu. Jangan pas itu ya, dilebih ke atasnya sedikit. Nah, itu. Nah, iya. Nah, itu masuk kepada apa namanya? Bab usul fikihnya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Bisa dipaham ya? Nah, adapun misalkan sampai lengan ya silahkan ya. Cuma tidak boleh israf, tidak boleh berlebihan menggunakan air. Ya. Walaupun apa namanya? Airnya banyak. Kalau dikatakan itu dalam kitab seperti ini. Andaikan kamu itu berada di pinggir pantai, pinggir lautan yang luas. Ya. Kita tidak boleh menggunakan air secara berlebihan. Bayangkan, bukan hanya di musola, bukan di kerana ya, kerana yang memang airnya banyak. Kita seluas-luas, sebebas-bebas dalam menggunakan, tidak. Islam mengajarkan untuk tetap kita itu tidak berlebihan. Ya, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak senang itu ya, Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Walaupun di pinggir laut ini ceritanya. Hah? Ya, airnya banyak. Ya, mau bikin kopi tidak habis-habis sampai yang milik kiamah mungkin ya. Ya, pokoknya ya. Nah, itu. Tetap kita tidak boleh berlebihan. Itu Islam ya. Islam mengatakan hal seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Mengusap. Nah, ini beda bahasa ini. Ya. Bukan membasuh, tapi mengusap sebagian kecil. Nah, syai'un itu syai'un qalil. Ya, mengusap sebagian kecil dari kepala. Ya. Nah, ini banyak perbedaan pendapat di sini ya, di kalangan Imam Syafi'i, kalangan Syafi'iyah itu paling sedikit itu satu rambut itu sudah cukup ya, tapi syaratnya itu tetap di area kepala, tidak keluar dari situ. Maksudnya apa namanya, rambutnya ya, rambut ini masih ada di kawasan kepala. Nah, kalau yang panjang, kayak Ustadz Oni itu ujungnya saya tidak dianggap sah. Tidak sah, walaupun berapa rambut. Tapi kalau rambut yang atas satu sah. Tapi kalau dibayangin kenapa? Ini karena sudah keluar dari haddur ra'si. Ya, keluar dari batasannya ke kepala, keluar dari batas kepala. Tapi kalau masih dalam batasan kepala, satu aja sudah sah. Ya, tapi udah tinggaling teuing, udah hiji-hiji teuing. Ya. Karena kalau kita bicara masalah perbedaan mazhab, ya, itu ada yang mewajibkan ya membasuh semuanya. Nah, kita itu menghindar dari itu, bukan menghindar apa namanya, ihtiyat ataupun dalam arti khilaful aula, ya, kita ini membasuh, ya. Atau kita membasuh keseluruhan, itu lebih baik. Ya, dengan cara dari atas, banyak caranya ya. Dari ke belakang, terus diputar lagi ke atas. Seret. Gitu. Nah, cara mengusap tuh wajah. Apa? Rambut. Nah, sebagian kecil ya. Nah, kalau yang tidak punya rambut gimana? Ya, ini harus diperhatikan redaksinya ya. Mashu syai'in, mengusap sesuatu dari wajah, dari kepala sebagian. Nah, kalau yang tidak punya rambut, ini tetap ini kulit kepala itu tetap dibasuh. Ya, karena itu tempat mimanabitis sa'rir ra'si ya. Tempat tumbuhnya rambut kepala. Nah, itu di situ. Tetap dibasuh ya. Nah, seperti orang haji, misalnya orang haji ya. Orang lagi haji itu kan ada halku ya. Halku itu mencukur ketika apa namanya ritual haji itu sudah selesai dan akan ditutup dengan tahallul, biasanya ada halku namanya. Halku itu apa namanya, mencukur rambut. Nah, ada dua ya, ada taksir, ada mencukur pendek babad abis ya, ada yang
ada yang taksir, ada yang halku sebagian, gitu ya. Nah, sedikit-sedikit, yang sedikit ada yang dibotakin habis, gitu ya. Nah itu, nah, tetap itu. Yang botak yang tidak punya itu, udah lagi haji, terus botak, udah botak duluan, ya. Pas tahalulnya gimana? Itu tetap, ya tetap ada gerakan-gerakan sebagai misalkan ya, misalkan dikerok sedikit atau gimana ya, dikerok ya, tapi walaupun tidak ada rambutnya ya, ada itu, ada had yang harus dipenuhi di sini. Nah itu, nah, tapi catatannya itu tidak keluar ya, tidak keluar dari batasan kepala. Kalau keluar di bawah rambutnya panjang itu tidak sah. Nah, cuman rambutnya aja yang tidak sah. Ya, tetap harus masih batasan kepala. Nah, al-khamisu ghusl rijlaini. Yang kelima ini membasuh. Bahasanya ini membasuh ya, membasuh kedua kaki ma'al ka'baini besertaan dengan kedua mata kaki. Nah, ini lagi harus dibasuh, artinya harus dialirkan airnya sampai ke mata kaki ya, beserta mata kakinya. Nah, mata kakinya sama kayak tadi sikut nih, hukumnya sama, berarti harus dilebihin ke atas sedikit ya, dilebihin ke atas sedikit supaya sempurna dalam pembasuhan. Kaki ini meliputi keseluruhan ya, dari ujung kaki sampai keseluruhan mata kaki kena semua gitu ya. Jangan pas tulang yang apa namanya ya, tulang yang menjorok keluar nih ya, jangan sampai itu aja, dilebih sedikit. Itu malatim wajib bila fahuwa wajib juga itu ya, melebihkannya itu wajib. Nah, yang terakhir adalah at-tartib ya, as-sadisu at-tartib. Yang keenam adalah tertib tadi ala yuqaddima udwan ala udwin, harus berurutan artinya urutan yang wajib ini tidak boleh kita berpindah, tetap wajah, berarti wajah, tangan, kemudian kepala ya, atau sebagian basuhan yang ada di kepala, kemudian kaki. Nah itu harus urut, tidak boleh kaki dulu terus tangan, tidak boleh ya, harus urut. Tidak boleh. Ada telinga sih, tidak boleh ya. Telinga? Ya, telinga itu kan bukan dimasukkan fardu. Bukan masuk ke farduan. Yang masuk sini adalah tidak mendahulukan anggota-anggota wajib ya. Anggota fardu dalam wudu ini tidak boleh nih. Nggak boleh kita antara wajah, tangan dan kepala dan juga kaki ini tidak boleh berselang-seling, tidak boleh. Harus urut. Ya, ini bahasan fardu, tartib di masalah fardu. Adapun nanti kalau misalkan berkumur istinsak dulu ya, menghirup air ke hidung, kemudian kumur-kumur terus telinga, ya itu tidak masalah dalam masalah keabsahan loh ya. Dalam masalah kesahannya tidak berpengaruh ya, tetapi itu tidak dicontohkan. Siapa sih ngajari kayak gue siapa? Hah? Tapi tidak diajarkan kayak gitu. Ajarkannya tetap dari wajah, hidung dulu ya, habis mulut, kumur-kumur, kemudian hidung, ataupun bebarengan antara hidung ini juga mulut itu bareng. Yang ngambil airnya satu cawukan, tapi buat keduanya. Ya. Yang diajarkan seperti itu. Nah, itu yang mengikut yang diajarkan saja, walaupun tidak berpengaruh kepada keabsahan. Ya, tapi ada. Ya. Ya, itu tempat niat itu tetap di wajah. Kalau lagi berkumur ya, berkumur itu bukan niat ya, tapi cuma baca bismillah itu berkumur. Ya, baru langsung niatnya di situ. Bentuk di tangan. Nah itu makanya tadi saya jelaskan di awal, mahalun niat ya inda ghuslu awwali juz'in minal wajhi ya.
tempatnya niat ini sekarang kan dikasih tahu. Ya kalau tadi yang belum tahu, sekarang dikasih tahu nih tempatnya niat di dalam wudhu ini pas membasuh bagian awal bagian dari bagian wajah. Berarti bukan pas cuci tangan, bukan pas berkumur ya, bukan pas itu. Kalau kemarin belum tahu ya, sekarang jadi tahu lah gitu ya. Tahu namanya mahalul niat seperti itu. Nanti kita ngajari santri-santri juga seperti itu, jangan luput ya. Ajaran anak kita seperti itu. Kalau yang belum tahu ya kita ajari seperti itu. Nah, ini sekarang dibahas di sini di bawahnya ini. Faslun tadi an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan atau muqtaranan bi fi'li. Kalau muqtarinan berarti itu isim fa'il ya, berarti orang yang melakukan ya. Kalau muqtaranan berarti isim mabni majhul, isim maf'ulnya gitu ya. Enggak masalah, itu bisa semua. Nah, itu menyengaja melakukan sesuatu ya yang dibarengi atau bebarengan atau orang itu membarengkan gitu kan bahasanya, membarengkan dengan pekerjaannya. Nah, di sini di dalam permasalahan wudhu tadi kita ketahui yang wajib itu apa? Pertama yang wajib itu apa? Wajah. Berarti mahalnya tempatnya di sini berarti ketika membasuh wajah, bukan ketika berkumur atau ketika cuci tangan, tidak. Nah, itu harus dipahami di situ. Jadi pemahamannya itu ketika kita kok berniat berarti tempatnya ketika membasuh wajah. Wa mahalluha al-qalbu. Nah, sekarang tempatnya niat. Kalau tadi tempat yang merupakan bagiannya, bagian yang dibasuhnya. Sekarang tempatnya itu di mana? Apakah diucapkan? Apakah cukup di hati? Kan begitu ya. Nah, ini tempatnya niat itu di hati. Tempatnya niat di hati. Nah, wa talaffuzu sunnatun. Pengucapannya itu sunnah. Ya, ini untuk membantu yang ada di dalam hati. Artinya tanpa kita talafud pun, tanpa kita mengucapkan nawaitu, kalau di hatinya sudah nawaitu, sudah sah. Ya, sudah dianggap sah. Nah, sebaliknya nih. Kita talafud, kita mengucapkan nawaitul wudu'ah, tapi di hatinya ya di tempat yang lain ya, tidak memikirkan kita itu lagi wudhu ya, itu malah tidak sah. Paham enggak? Nah, itu ya, saya ulangi. Tempatnya niat itu di hati. Mengucapkannya itu sunnah. Berarti ketika seseorang itu meluapkan niatnya cukup hanya dalam hati saja tanpa ada ucapan, itu sudah dianggap sah. Sebaliknya ketika orang itu hanya dicukupkan dengan ucapannya saja tanpa ada kerentak di hati, ya itu malah tidak sah, karena tempatnya itu di mana? Di hati. Nah, dipahami itu ya. Nah, ini talafud dalam pengucapan ini membantu yang ada di hati. Sama ya sholat ya. Sholat juga seperti itu. Sholat tadi mahalnya niat sholat berarti pas takbiratul ihram ya. Usolli fardhu zuhri itu talafudnya. Melafadzkannya usolli. Ya. Tapi tempatnya itu di hati. Hatinya itu di sini. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat ya, madhab kiblat lillahi ta'ala gitu ya. Yang tidak hatinya seperti itu. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa, terserah di hati nih. Ya, tapi talafudnya, pengucapannya usolli itu sunnah. Ini hatinya harus wajib. Paham gak nih? Kira-kira nih. Nah, itu ya, itu harus diperhatikan tuh. Nah, sekarang kaitannya dengan wudu, wa waktuha inda ghusli awwali juz
in minal wajhi. Waktunya niat, tadi tempatnya di hati. Sekarang waktunya, ya. Waktunya niat itu adalah ketika membasuh bagian awal dari wajah. Berarti apa sih itu? Pas kita sudah setelah istinsyak, setelah memasukkan air ke dalam hidung, kemudian kita siap nih ngambil air, ya. Nawaitul wudu'anya atau niat wudhu kita yang di dalam hati ini, ya, itu dibarengkan ya, bareng nih ya, dibarengkan dengan kita membasuh wajah. Ya. Kalau misalkan masih di tangan, air di tangan nih, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala selesai, ya, kemudian plak, itu belum berbarengan namanya dengan pekerjaannya, maka harus dibarengkan. Kayak tadi itu namanya azam. Kayak tadi sholat, ya, usolli wa duduri sampai selesai lillahi ta'ala, baru Allahu Akbar. Jangan seperti itu. Ya, ini sekarang sudah belajar. Ya. Jadi ini kunci di hati nih, kunci di hati. Kita boleh nih talafud. Talafudnya kita nawaitul wudu'a. Talafudnya kita usolli. Tapi nanti nih, ketika kita Allahu Akbar, ini kita takbir ini di hatinya jalan nih. Ya, di hatinya jalan, saya itu niat sholat duhur. Ya, 4 rakaat lihat. Gitu main ini hatinya pas lagi takbir tuh. Hatinya main. Jangan udah niat lillahi ta'ala di luar, itu masih di luar sholat kan? Ya. Ya. Sholli fardhu lillahi ta'ala misalkan itu ya, udah Allahu Akbar. Pas Allahu Akbarnya kita tidak ada serentak di dalam hati kita itu ingin melakukan sholat duhur. Salah. Ya, di dalamnya dibarengkan gitu bahasa di situ muqtarinan atau muqtaranan. Harus paham ya. Kalau sebelumnya nggak paham ya sekarang jadi paham gitu aja. Jangan dipermasalahkan ya. Begitu caranya. Nah, jangan sampai kebalik. Udah niat tadi usolin gitu ya. Dan niat itu talafudnya sunnah. Hatinya tetap udah main. Kayak ulama-ulama di situ membagi ya. Ada yang afdol. Yang afdol itu yang seperti ini. Ketika kita takbir, ya Allahu Akbar, ya. Takbir itu awalnya hurufnya itu hamzah. Allah itu hamzah. Ya. Kemudian akhirnya ro akbar. Ya. Ini yang paling afdol nih. Antara hamzahnya lafaz Allah sama ro-nya lafaz akbar, ini niat kita bareng. Ini selesai, niat selesai. Enggak. Ketika Allah kita langsung niat, saya niat sholat duhur, ya 4 rakaat lillahi ta'ala, ya begitu lillahi ta'ala, begitu bar, begitu akbar, sampai ro-nya maksudnya gitu. Itu afdolnya seperti itu. Tapi sulit. Ya, tapi sulit. Enggak bareng enggak apa-apa itu sih. Itu sih enggak bareng enggak apa-apa. Yang penting ada jusnya nih dah. Ini yang jadi catat nih, ada bagian jusnya, bagian kecil ya dari fi'lunya, dari pekerjaannya. Kalau pekerjaan wudu berarti fi'lunya wajah, pekerjaannya juz minal wajhi. Kalau bagian takbir itu berarti antara hamzah sampai ro itu ada sebagiannya di situlah. Jangan sampai tidak ada. Hah? Mau di pas hamzahnya saja, mau pas Allah haknya saja, pokoknya ada di situ. Tapi kalau yang bisa afdal itu seret, makanya kadang ada kiai-kiai itu kadang ada yang balik lagi ya, udah Allahu Akbar, ulangi lagi Allahu Akbar, ulangi lagi Allahu Akbar. Itu jangan kita was gimana. Itu sebetulnya lagi mempraktekkan ya. Kalau kita husnuzon ya, kita berprasangka baik kepada beliau, itu beliau lagi ngepaskan, mencari afdoliyah, keutamaan itu antara niat yang ada di dalam hati dengan pelafadan Allahu Akbar, hamzahnya sampai ke ro-nya lafaz akbar. Gitu ya. Iya bukan dilamain, bukan waswas, tapi itu penting mengambil afdol. Nah iya, mengambil afdoliyah. Iya, begitu. Jadi dia dapat yang fadilahnya yang lebih utama gitulah ya. Nah itu.
Ya. Kemudian yang terakhir wat tartib. Kemudian tertib. Tertib tadi kita sudah bahas di awal. Pengertiannya Allah yuqaddima udwan ala udin. Tidak mendahulukan anggota satu terhadap anggota yang lain. Harus berurutan. Urut-urut. Tertib itu berurutan. Jadi yang wajib yang harus dibasuh sampai yang akhir harus dibasuh. Kalau kaitannya wudhu ya berarti dari mulai wajah, tangan, kepala, kemudian kaki. Selesai. Ya, namanya tertib. Nah, furudul wudhu dan juga masalah tentang pengertian niat, tempatnya niat, waktunya niat, kemudian masalah tertib di Sabina ini. Nah, itu mungkin itu sebagian besar ya yang diperlukan, perlu pemahaman mendalam ini masalah wudhu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan juga kita bisa melakukan secara sempurna lah ya, secara sempurna karena berdasarkan oleh ilmu. Nah, karena ibadah itu ya, kualitasnya itu ditentukan bi ilmihi, ya, dengan ilmunya. Kualitas ibadah seseorang itu ketika didasari dengan ilmu sama tidak didasari dengan ilmu itu lain. Nah, ini gunanya ngaji itu seperti itu. Jadi kita lebih berkualitas lah ya. Tapi jangan menyalahkan yang sebelum-sebelumnya, berarti dulu saya ibadah gimana. Jangan gitu, terus ke depan. Kita lari ke depan. Ya, lari ke depan. Oh, sekarang jadinya wudunya harus kayak gini. Nah, sekarang nanti sholat gitu. Ya, ini lebih baik berkualitas. Nah, begitu. Iya. Orang aja mah. Ya. Nah, ya. Ya. Nah, itu jadi kita lebih baik, lebih berkualitas karena didasarkan dengan ilmu ya. La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Beda orang yang punya ilmu sama tidak memiliki ilmu. Tahu ilmunya sama tidak tahu ilmunya itu nanti beda. Harganya beda, kualitasnya beda. Ya, dalam kehidupan sehari juga sama ya. Mau dagang, ilmu dagang, punya ilmunya dagang. Ya, punya ilmunya interaksi sosial dan sebagainya. Yang punya ilmunya sama tidak punya ilmunya itu kualitasnya beda. Nah, ini apalagi ini masalah ad-din ya, masalah hukum syariat. Itu kita harus lebih diprioritaskan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.